sharing-sharing nih bareng kalian tentang sistem ekskresi dan juga respirasi dari manusia. Ini aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan belum share screen-nya? Kalau demokrasi ini kan sesuatu yang mekanisme yang dibangun berdasarkan nilai yang namanya kedaulatan. Udah kelihatan belum? Udah. Sebentar. Oke, aku mulai aja ya kayaknya ya. Di sini aku sama Bilda akan jelasin tentang sistem respirasi dan juga sistem ekskresi gitu. Next slide, Will. Nah ya, next. Nah, pada sistem ekskresi ini itu merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh gitu. Nah, sisa metabolisme ini disebut dengan ekskret gitu atau ekskrit gitu ya. Nah, ekskrit ini dapat berupa air, zat terlarut, berupa garam mineral, empedu, CO2 dan juga urea. Nah, ekskrit ini dapat dikeluarkan dari alat ekskresi yaitu ginjal, hati, paru-paru dan kulit. Nah, di sini aku akan jelasin osmoregulasi itu adalah mekanisme pengaturan jumlah pelarut dan juga zat terlarut dalam tubuh. Boleh next, Will. Nah, di sini ada fungsi sistem ekskresi. Di antaranya adalah membuang sampah hasil metabolisme. Di sini sampahnya itu ada banyak ya. Paru-paru dia membuang CO2, ginjal dia membuang racun, urea, garam mineral, dan juga air. Kalau ginjal juga selain itu juga ginjal juga membuang obat-obatan ya. Kulit juga dia membuang sampah berupa keringat, air, dan juga garam mineral. Nah, kalau hati dia membuang cairan empedu. Boleh next. Nah, di sini organ yang berperan dalam sistem ekskresi itu ada 4 ya. Kulit, ginjal, paru-paru, dan juga hati. Next. Nah, yang pertama kulit nih. Bisa dilihat ya gambarnya lagi panasan gitu ya, kayak sekarang gitu. Lagi panas gitu ya. Next. Nah, di sini bisa dilihat ya fungsi kulit gitu ya. Bisa dibaca yang pertama melindungi jaringan di bawahnya dari sejumlah kerusakan fisik, bisa karena gesekan, penyinaran, kuman-kuman dan juga zat kimia gitu. Kulit ini juga berperan sebagai penyimpan cadangan lemak dan juga alat peraba gitu. Nah, selain itu kulit juga berperan untuk mengurangi kehilangan air gitu ya lewat lapisan kutikula. Nah, air juga berperan untuk kulit juga berperan untuk mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar dan juga sebagai alat pengeluaran keringat gitu ya. Nah, di sini lapisan kulit ini terdiri dari 3 bagian gitu ya. Yang pertama itu kulit ari atau epidermis, kulit jangkat atau dermis dan juga jaringan bawah kulit atau subkutan atau hipodermis gitu ya. Nah, pada kulit ini seperti yang sudah aku sebutin tadi, ada yang pertama itu kan epidermis gitu ya. Nah, di dalam epidermis ini itu merupakan jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati yang terdiri dari 5 lapisan gitu ya. Ada stratum corneum, lucidum, granulosum,
germinativum atau basal, dan juga lucidium gitu. Nah, kalau di dermis itu merupakan jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah seperti itu, sel reseptor kulit, juga kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut gitu, dan lain-lain. Nah, kalau di hipodermis itu jaringan bagian bawah ya, merupakan jaringan ikat yang di dalamnya itu ada kapiler darah juga, lapisan lemak, dan juga jaringan saraf. Nah, di kulit ini yang nggak kalah penting itu ada kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak gitu ya. Nah, di sini jangan sampai kebalik-balik. Kalau kelenjar keringat ya fungsinya untuk menghasilkan keringat gitu ya. Kalau kelenjar minyak ya otomatis dia memberi minyak kepada rambut gitu. Bisa dilihat itu struktur kulitnya ya. Jadi apalin lah gitu. Pertama kelenjar keringat sama kelenjar minyak tuh biasanya yang sering ditanyain. Boleh next. Nah, di sini yang tadi aku bilang tadi ya, lapisan dari epidermis ada 5 stratum tuh, bisa dilihat. Nah, di sini aku akan jelasin tentang termobulasi ya di kulit gitu. Nah, jadi keringat itu komposisinya itu ada macam-macam gitu ya, ada air, garam mineral, biasanya tuh garam mineral kayak NaCl gitu, urea, minyak, asam, dan juga sisa metabolisme sel yang lain. Nah, produksi keringat oleh kelenjar keringat ini itu ada di pengaturan hipotalamus gitu ya, di otak, dan juga enzim namanya tuh bradikinin gitu. Nah, enzim bradikinin ini fungsinya dia sebagai vasodilator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan juga kelenjar keringat gitu. Nah, bisa kalian lihat ya, termobulasi di sini ketika suhunya naik, itu termostat di hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme pendinginan gitu ya. Nah, kemudian mekanismenya itu apa aja? Nah, itu ada 2. Yang pertama, pembuluh darah dekat kulit melebar, panas diradiasikan dari permukaan kulit gitu ya. Yang kedua, kelenjar keringat aktif meningkatkan pendinginan keringat gitu. Nanti akhirnya feedbacknya suhu tubuhnya akan menurun, termostat hipotalamus akan mematikan mekanisme pendinginan gitu. Jadi maka inilah kenapa kalau misalkan kalian panas kayak sekarang nih, itu keringetan gitu. Ya mekanismenya kayak gini. Nah, kalau misalkan suhu di sekitarnya menurun gitu ya, maka termostat di hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme berupa pemanasan gitu. Nah, mekanismenya ini ada 2 gitu ya. Yang pertama, pembuluh darah dekat kulit menyempit gitu ya. Kalau tadi kan melebar gitu. Agar apa? Agar mengalihkan darah dari kulit ke jaringan yang lebih dalam gitu, sehingga mengurangi kehilangan panas dari permukaan kulit. Nah, biasanya tuh kalau misalkan kedinginan itu otot rangka akan diaktifkan dan juga tubuhnya biasanya tuh menggigil gitu ya. Kalau panas kalian keringetan, kalau misalkan dingin kalian menggigil gitu ya. Nanti feedbacknya suhu tubuhnya akan naik, kemudian termostat hipotalamusnya akan mematikan mekanisme pendinginan, pemanasan ini gitu. Next. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang paru-paru gitu ya. Next. Nah, paru-paru ini adalah organ yang mengekspresikan uap air dan juga CO2 gitu ya, yang dihasilkan dari proses respirasi aerob. Nah, pertukaran CO2 di sini itu melalui berbagai macam mekanisme gitu ya, atau beberapa cara gitu. Nah, yang pertama itu respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2 gitu ya. Nah, CO2 tadi itu berdifusi dari sel menuju kapiler vena, lalu dibawa ke alveolus dengan 3 cara. Yang pertama oleh plasma darah. Ini setidaknya 5% CO2 larut dalam plasma darah membentuk nantinya itu CO2 plus H2O menjadi H2CO3. Kemudian selain lewat plasma darah juga bisa lewat hemoglobin atau Hb, setidaknya itu 30% CO2 nanti akan membentuk karbaminohemoglobin atau HbCO2 ya. Hb plus CO2 menjadi HbCO2 gitu. Nah, kemudian bisa juga lewat
pengeluaran klorida gitu. Setidaknya itu sekitar 65% CO2 dianggap plus H2O menjadi H2CO3, kemudian H2CO3-nya menjadi H+ ditambah HCO3 main gitu. Nah, ion bikarbonat ini kemudian keluar menuju plasma darah dan kemudian bertukar dengan ion Cl-. Lalu selanjutnya karbon dioksida dilepaskan darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru. Dan akhirnya keluar dari tubuh melalui ekspirasi gitu. Nah, next. Nah, bisa dibaca sendiri ya, fungsi paru-paru itu ada 4 ya, diantaranya sebagai alat pernafasan atau alat pengeluaran CO2 tadi ya, dan juga H2O. Kemudian tugas paru-paru juga di sini mengeluarkan CO2 dan juga uap air yang tidak digunakan lagi oleh tubuh gitu. Kenapa kalau misalkan harus dikeluarkan gitu ya? Karena agar tidak menjadi racun gitu. Next. Nah, selanjutnya aku akan bahas ginjal. Nah, ginjal ini bisa dibilang agak panjang ya, karena ginjal itu alat utama ekskresi gitu ya. Next. Nah, di sini bisa dilihat berbagai macam gambarnya gitu ya. Ada struktur nefron, ada kemudian bagian ginjal itu apa aja gitu ya. Terus kemudian saluran-saluran ginjalnya itu urutannya gimana sih sampai ke anus gitu ya. Bisa dilihat gambar-gambarnya gitu ya. Nah, aku akan jelasin singkat gitu ya tentang ginjal ini. Jadi ginjal itu kan seperti yang aku bilang tadi gitu ya, alat organ ekskresi utama manusia. Nah, ginjal ini berjumlah sepasang di kanan dan di kiri gitu ya. Posisi kanannya itu agak lebih rendah gitu ya daripada yang kiri karena tertekan oleh hati. Nah, kemudian bisa dilihat digambarkan ginjal itu tersusun atas 3 lapisan gitu ya. Ada yang kalian pasti udah tahu lah, ada korteks, medula sama pelvis gitu ya. Nah, kalau di korteks atau kulit ginjal itu di sini sebagai tempat terjadinya filtrasi gitu ya. Dan juga terdapat badan Malpighi gitu. Nah, di dalam korteks ini ada nefron gitu ya. Nah, nefron ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil gitu ya, yang paling kecil dari ginjal yang akan membentuk urin. Nah, kemudian medula. Nah, kalau medula ini dia berperan sebagai tempat terjadinya reabsorpsi dan juga augmentasi gitu ya, yang terdapat di tubulus-tubulus ginjal gitu ya, seperti di tubulus contortus proximal, distal, collectivus, dan juga lambung Henle gitu ya. Nah, kalau di pelvis itu dia merupakan semacam muara gitu, muara tubulus collectivus dan juga hulu ureter gitu. Nah, nefron ini kebagi jadi 2 gitu ya, ada nefron epitel sama nefron vaskuler gitu. Nah, kalau nefron epitel itu terdiri dari kapsula Bowman, TKP, lambung Henle, TKD, sama tubulus collectivus. Nah, kalau nefron vaskuler itu ada arteriol aferen, eferen, glomerulus, dan juga kapiler perintibular gitu. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang struktur jangan next, masih agak ini. Nah, struktur ginjal gitu ya. Yang pertama itu ada glomerulus gitu ya. Nah, di glomerulus ini ada apa gitu ya. Nah, glomerulus ini adalah kapiler ginjal yang melakukan filtrasi darah gitu. Nah, di sini aku akan jelasin sedikit urutannya. Jadi urutan aliran darah dari glomerulus ini yang pertama tuh dari arteri renalis, kemudian masuk ke arteriol aferen, kemudian masuk ke glomerulus, kemudian dibawa sama arteriol eferen, terus kapiler perintibular, dan juga terakhirnya itu vena renalis gitu ya urutannya. Nah, setelah glomerulus itu adalah kapsula Bowman gitu ya. Nah, kapsula Bowman ini adalah kapsul yang berfungsi untuk menampung hasil filtrasi darah. Kapsula Bowman ini kalau misalkan kalian lihat di gambar itu kan dia menyelubungi glomerulus gitu ya, dan memiliki dinding berlumen gitu. Dan juga nanti berhubungan dengan tubulus contortus proximal gitu ya.
Nah, kalau TKP atau tubulus contractus proximal itu saluran nefron lanjutan dari kapsula Bowman gitu ya, yang melakukan reabsorpsi gitu. Kemudian dari TKP nanti turun ada lengkung Henle gitu ya. Lengkung Henle ini ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Kemudian ada TKD atau distal. Nah, di sini melakukan augmentasi gitu ya. Setelah distal ada kolektifus ya, atau pengumpul. Dia itu mengumpulkan urin-urin dari nefron ginjal gitu. Nah, setelah bagian-bagiannya maka aku akan menjelasin mekanismenya gitu ya. Jadi mekanismenya itu pasti udah hafal lah ya, filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Nah, kalau filtrasi atau penyaringan ini, jadi itu darah bertekanan tinggi akan masuk ke dalam glomerulus dan kemudian akan tersaring gitu ya. Nah, di sini tuh yang disaring itu protein dan juga sel darah gitu. Nah, filtrasi darah ini nantinya akan menghasilkan urin primer gitu ya. Nah, laju filtrasi glomerulus ini akan dikontrol oleh saraf simpatik gitu. Nah, itu kalau filtrasi. Kalau misalnya reabsorpsi itu dari urin primer tadi itu kan akan meloloskan berbagai macam zat gitu ya. Nah, zat ini tuh masih penting bagi tubuh gitu loh. Jadi agak sia-sia gitu kalau dibuang. Nah, reabsorpsi ini terjadi di TKP gitu ya. Dan juga lengkung Henle juga ada gitu. Jadi reabsorpsi ini bisa terjadi secara pasif dan juga secara aktif gitu ya. Kalau pasif itu dia nggak butuh energi, kalau aktif dia perlu energi gitu. Nah, kalau reabsorpsi ini ada dua cara gitu ya. Ada reabsorpsi obligat sama fakultatif gitu. Nah, kalau reabsorpsi obligat ini biasanya itu reabsorpsi yang sifatnya mutlak gitu. Mutlak itu harus terjadi gitu. Nah, di sini biasanya itu ada reabsorpsi air, glukosa, asam amino, vitamin, mineral gitu ya. Nah, ini reabsorpsi obligat itu biasanya terjadi di TKP atau proksimal gitu ya. Nah, kemudian kalau fakultatif itu dia reabsorpsi yang terjadi sesuai dengan kebutuhan tertentu gitu. Nah, ini tuh terjadinya di reabsorpsi air di lengkung Henle gitu. Jadi ini tuh menyesuaikan kebutuhan tubuh gitu. Jadi misalkan tubuh lagi butuh air, maka ya otomatis penyerapannya akan dimaksimalkan gitu. Misalkan tubuhnya lagi nggak butuh air gitu atau kebanyakan air, maka ya otomatis penyerapannya dikurangi gitu ya. Otomatis nanti banyak kencing gitu ya, otomatis sering PAK gitu nanti. Nah, selanjutnya ada augmentasi gitu ya. Jadi augmentasi ini intinya tuh tadi itu kan reabsorpsi urin primer itu menghasilkan urin sekunder gitu ya. Nah, kalau augmentasi ini nantinya akan menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya gitu. Nah, di TKD atau distal ini biasanya tuh urin sekunder itu mengalami penambahan berbagai macam zat, misalnya urobilin, H+, NH+, urea gitu. Biasanya penambahan zat-zat ini itu yang menimbulkan warna dan juga bau pada urin kita gitu. Kita kan biasanya lihat lah ya warna urin apa, kadang-kadang juga bau kan. Nah, itu disebabkan oleh tahap ini gitu maksudku. Nah, kemudian setelah urinnya tuh lewat distal, itu urin itu akan masuk ke ductus collectivus gitu ya, ke tubulus collectivus. Nah, kemudian dia masuk ke pelvis gitu. Nah, habis ke pelvis dia masuk ke ureter gitu ya. Habis ke ureter dia masuk ke kandung kemih atau vesika urinaria gitu. Nah, kontraksi peristaltik dari otot poros dinding ureter itu yang mendorong urinnya itu dari ginjal ke kandung kemih gitu. Nah, dinding kandung kemih ini akan meredam untuk meningkatkan kapasitas dari penyimpanan urin gitu, sehingga kita tuh nggak perlu buang air kecil secara terus-menerus gitu, karena ya tersimpan di kandung kemih tadi. Misalnya saat kalian tidur, kenapa kalian di tengah-tengah tidur tuh nggak bangun gitu? Sebagian besar kan orang nggak bangun gitu ya kalau tidur, ya karena disimpan di kandung kemih ini gitu. Nah, biasanya habis bangun tidur kan kalian pasti langsung buang urin kan gitu, ya karena udah penuh gitu maksudnya setelah beberapa jam tidur gitu kan. Nah, dari kandung kemih dia itu mengalir ke uretra, selanjutnya dikeluarkan melalui lubang anus gitu dan dibuang ke tubuh gitu. Biasanya itu keinginan untuk buang air kecil ini biasanya kalau volume di kandung kemihnya itu udah sampai 170 sampai
230 ml gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gini sih. Nah, selanjutnya nih ada faktor yang mempengaruhi pembentukan urin gitu ya. Faktornya itu apa aja gitu. Faktornya sebenarnya ada banyak gitu ya. Diantaranya itu hormon ADH gitu. Jadi ADH ini dihasilkan oleh hipofisis gitu ya, yang mengatur jumlah cairan dan volume air pada distal sama kolektivus gitu. Nah, ini mungkin yang perlu kalian ingat ya. Jadi ketika terjadi peningkatan sekresi hormon ADH, maka akan mengakibatkan permeabilitas air pada epitel di TKD sama kolektivus itu akan meningkat gitu ya. Sehingga jumlah urin yang dihasilkan itu akan lebih sedikit dan juga lebih pekat gitu. Jadinya kalau ADH-nya meningkat, urinnya lebih sedikit atau lebih pekat gitu. Nah, kalau yang kedua itu zat diuretik gitu ya. Nah, zat diuretik ini apa? Misalnya itu teh gitu. Nah, konsumsi teh ini akan menghambat reabsorpsi air dan juga menyebabkan volume urin bertambah. Jadi misalkan kalau kalian minum teh, biasanya kan urinnya bertambah gitu ya. Nah, karena dia itu menghambat reabsorpsi air di ginjal ini gitu. Nah, kemudian suhu. Nah, ketika suhu panas itu respirasi selnya akan meningkat dan juga cairan tubuhnya akan keluar melalui keringat gitu ya. Osmolaritas darahnya meningkat, sekresi ADH-nya meningkat, jadinya volume urinnya berkurang gitu. Kalau panas biasanya kan kalian nggak pengen PAK kan, tapi kalau misalkan dingin itu respirasi sel menurun, cairan tetap disimpan dalam tubuh, osmolaritas darahnya turun, sekresi ADH-nya juga turun, makanya volume urinnya tuh nambah gitu. Jadi tuh kalau misalkan dingin kan kalian kayak misalkan dini hari lah sekarang tuh, misalkan kan kalian merasa dingin gitu. Biasanya kalau merasa dingin kan kalian akan cenderung untuk membuang air kan gitu, PAK kan, kebelet pipis gitu kan. Nah ya karena itu gitu. Nah kemudian ada jumlah air yang diminum. Jadi yang aku udah sebutin tadi, warna urin itu kan disebabkan oleh adanya urobilin gitu ya. Tapi kepekatannya itu kan diatur sama volume urin. Jadi kalau misalkan kalian itu banyak minum air, maka di osmolaritas darahnya itu akan menurun gitu. Jadi sekresi ADH menurun, reabsorpsi airnya sedikit, maka jumlah urinnya akan jadi lebih banyak gitu. Nah, kalau misalkan kalian konsumsi alkohol, nah alkohol ini menghambat pembebasan ADH gitu. Jadi menyebabkan kandungan air dalam urinnya itu berkurang gitu. Nah, selanjutnya ada hormon insulin gitu ya. Nah, hormon insulin ini dihasilkan oleh sel beta pankreas gitu ya. Ini jangan sampai lupa ini ya, sel beta pankreas gitu. Nah, insulin ini fungsinya buat apa sih? Nah, insulin ini fungsinya itu buat menurunkan kadar glukosa darah gitu. Dengan cara menginisiasi penyerapan glukosa oleh sel gitu. Kalau misalkan tubuh kekurangan insulin, maka otomatis kadar glukosanya tinggi gitu ya. Jadi reabsorpsi glukosanya terganggu gitu ya. Sehingga nanti akan memunculkan sebuah penyakit namanya diabetes mellitus gitu ya. Adanya glukosa dalam urin atau kencing manis gitu. Kemudian juga ada sistem renin, angiotensin sama aldosteron. Nah, ini agak ribet gitu ya. Mungkin nggak diajarin sama kalian di SMA gitu. Jadi sistem-sistem ini tuh dihasilkan oleh aparatus glomerulus gitu ya untuk merespon tekanan darah gitu. Tekanan darah rendah gitu. Konsentrasi Na rendah dan juga kehilangan air gitu. Nah, renin ini akan mengubah protein plasma angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini akan diubah menjadi angiotensin 2 gitu. Nah, angiotensin 2 ini dia fungsinya tuh menstimulasi gitu. Dan juga sekresi ADH, peningkatan tekanan darah juga bisa, pelepasan aldosteron juga bisa. Nah, kalau aldosteron ini dia fungsinya untuk meningkatkan sekresi gitu ya dalam tubulus kontratus. Nah, bisa kalian lihat juga di PPT itu ya ada komposisi urin gitu ya. Komposisi urinnya yang biasa kita lihat sehari-hari gitu ya, ada banyak gitu ya. Kalau misalkan ditinjau dari sifat fisiknya, biasanya dia tuh volume urin yang dihasilkan orang dewasa itu biasanya sekitar 800 sampai 2,5 liter per hari gitu.
biasanya sih kalau normal gitu ya. Kalau misal warnanya itu kuning pucat sampai dengan kuning tua. Nah biasanya tuh urin yang masih segar atau misalkan baru dikeluarkan itu ya dari anus gitu, biasanya itu tampak jernih gitu. Tetapi kalau misalkan kita diemin, kalau misalkan buat praktikum gitu atau apa kita diemin, itu biasanya warna itu akan jadi keruh gitu. Kenapa kok gini? Ya karena adanya perubahan urea jadi amonia gitu. Sifat fisik urin juga berbau khas lah ya, kalian juga tahu lah ya bau urin gitu ya. Jadi biasanya itu urin akan cenderung bau gitu ya, bau amonia gitu setelah didiamkan. Biasanya juga dipengaruhi oleh makanan gitu. Kalau misalkan fenomena sehari-hari itu misalkan kalian makan pete atau mungkin jengkol, biasanya itu efek ke urinnya ini gitu kan, bau banget gitu biasanya kan. Ya karena ini gitu, karena ngaruh gitu kan makanan gitu. Nah kalau komposisi urin yang normal gitu ya, itu ada zat buangan nitrogen kayak urea gitu. Urea ini kan dihasilkan dari deaminasi protein gitu ya. Terus juga ada asam urat, dia itu hasil katabolisme asam nukleat gitu ya. Dan juga ada kreatin. Nah kreatin ini dia itu hasil penguraian kreatin fosfat dari jaringan otot gitu ya. Ada juga benda keton gitu ya, hasil metabolisme lemak gitu. Dan juga ada asam hipurat gitu ya, kalau nggak salah ingat itu dihasilkan dari pencernaan sayuran dan juga buah. Nah di urin ini juga ada toksin gitu ya, zat kimia asing itu, pigmen juga banyak, ada urobilin gitu ya, enzim juga banyak, hormon, vitamin gitu. Terus juga ada elektrolit ya, semacam ion natrium, klorin, kalium, amonium, sulfat, magnesium, kalium, fosfat dan lain-lain gitu. Nah, zat-zat yang terkandung dalam urin abnormal ini yang perlu kalian ingat nih. Biasanya nih sering muncul di soal ini ya. Itu biasanya tuh albumin atau protein, glukosa, sel darah merah, zat kapur, ada juga batu ginjal gitu ya. Nah, biasanya itu yang sering ditanyain soal sih. Biasanya kalau misalnya keluar protein yang rusak apanya gitu, biasanya kayak gitu lah biasanya. Kayaknya udah cukup ya, udah panjang banget. Dah next, boleh next Will. Nah bisa dilihat ya, ini fungsi ginjal nih. Fungsi ginjal ada 4 ya di situ. Ada menyaring darah, mengubah vitamin D inaktif gitu ya, yang nggak aktif jadi aktif gitu ya. Kemudian yang kedua juga ginjal ini mengeluarkan sisa metabolisme berupa yang aku tadi sebutin, juga dia berperan sebagai penjaga tekanan darah gitu ya. Dan juga melalui apa gitu, melalui pengaturan pengeluaran garam dan juga air gitu. Dan juga ginjal ini menghasilkan enzim renin gitu ya, yang memicu pembentukan hormon angiotensin yang dia sebutin, kemudian memicu pelepasan hormon aldosteron gitu. Kemudian yang ketiga, membuang zat-zat berbahaya gitu. Nah, sebenarnya itu kalau misalkan kalian minum obat itu sebenarnya di dalam obat itu ada zat-zat yang ya istilahnya itu bahaya gitu. Nah, zat-zat bahaya ini tuh harus dibuang sama ginjal ini. Kalau misalkan kita nggak ada ginjal atau ginjalnya nggak berperan secara maksimal, zat-zat yang tadi itu yang bahaya itu bisa masuk ke dalam peredaran darah tubuh gitu ya, dan efeknya sangat fatal gitu. Jadi ginjal ini sangat penting gitu. Yang kemudian ada mengatur keseimbangan air, asam basa gitu ya, ion yang penting itu. Ion H+, bikarbonat, sama amonia. Next. Selanjutnya kita masuk ke hati gitu ya. Nah, ini gambar hati yang bisa dilihat. Next. Nah, ini di sini ada di hati ada siklus urea gitu ya. Ada ribet nih siklus urea gitu. Terus juga ada mekanisme perombakan eritrosit gitu ya. Jadi eritrosit itu kan nantinya akan diubah jadi hemoglobin gitu ya. Nah, hemoglobin ini akan dipecah jadi 3. Ada Heme, ada Fe atau zat besi, ada juga globin. Nah, kalau yang Heme itu nantinya akan diubah jadi bilirubin sama biliverdin. Nah, kalau bilirubin itu dia dioksidasi jadi urobilin, akan mewarnai feses atau urin gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diingat-ingat kalian di sini. Terus juga kalau biliverdin dia berperan sebagai zat warna empedu gitu ya. Jadi dia nanti dibalikin ke saluran kantong empedu. Nah kalau Fe itu nanti akan disimpan ke hati. Kalau globin
dia dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin yang baru. Nah, mungkin ini ya siklus urea gitu. Mungkin bisa kalian lihat sendiri juga di internet gitu ya. Kalau misalnya aku neranginnya nggak jelas, jadi siklus urea ini kan termasuk susah gitu ya, dan juga jarang diterangin gitu. Tapi justru malah biasanya tuh yang kayak gini itu biasanya malah yang keluar di UTBK gitu. Jadi nggak ada salahnya kalian apalin gitu ya siklus urea gitu. Jadi intinya tuh kan di siklus urea ini tuh amonia itu kan akan diubah jadi karbamol fosfat gitu ya, bisa dilihat di gambar. Nah, pengubahan ini dibantu oleh enzim itu kan, otomatis untuk mengkatalisnya gitu kan. Nah, enzimnya ini namanya karbamol fosfat sintase 1 gitu, dan menggunakan 2 molekul ATP gitu. Emang kalau memahami siklus itu emang agak ribet ya. Aku juga belajar biokimia di perkuliahan juga emang agak ribet gitu. Jadi bisa diulang-ulang dibaca kali ya biar mudah gitu, sama dilihat ininya urutan siklusnya gitu, biar tahu gitu loh. Jangan cuma ngapalin ininya aja gitu, kata-katanya aja, tapi juga harus hafal ininya juga, diagramnya gitulah. Jadi dari karbamil fosfat tadi nanti diubah jadi sitrulin gitu ya. Nah, sitrulin ini nanti dibantu oleh enzim namanya ornitin transkarbamilase gitu ya. Jadi nantinya tuh akan diubah, enzim ini tuh akan menggabungkan karbamil fosfat dengan ornitin jadi sitrulin gitu, dan akan melepaskan gugus fosfat gitu. Nah, dari sitrulin akan bergabung dengan asam amino aspartat, akan membentuk arginino-suksinat gitu. Nah, reaksi ini butuh ATP dan juga dibantu oleh kerja enzim arginino-suksinat sintase gitu. Nah, dari arginino-suksinat ini akan dipecah ya jadi arginin dan juga jadi fumarat gitu ya. Bisa dilihat fumaratnya kan keluar gitu ya. Nah, arginin ini akan lanjut ke siklus, itu akan dipecah jadi urea sama ornitin gitu oleh enzim arginase gitu. Nah, urea nanti akan dilepaskan ke peredaran darah, kalau ornitin dia bisa digunakan ke siklus urea lagi gitu. Mungkin boleh next. Nah, di sini bisa dilihat ya fungsi hati gitu ya sebagai alat ekskresi gitu. Ada pertama itu tempat penyimpanan gula gitu ya dalam bentuk glikogen nih. Mungkin kata kuncinya glikogen gitu ya. Kata kuncinya yang mungkin perlu kalian tahu gitu ya. Kemudian juga ada tempat pembentukan sama pembongkaran protein gitu. Juga pembongkaran sel-sel darah merah yang tua gitu ya atau rusak gitu. Kemudian ada pembentukan dan pengeluaran cairan empedu gitu ya, yang diperoleh dari perombakan eritrosit yang tadi aku jelasin. Juga menetralkan obat dan juga racun ya, maksudnya sama kayak ginjal itu, maksudnya barang-barang lah gitu. Terus juga ada fagosit bakteri gitu yang dilakukan oleh sel makrofag sel Kupffer, juga ada degradasi amonia jadi urea gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Next. Boleh next. Boleh next, Will, lanjut. Nah, ini ada penyakit ya. Next. Penyakit sistem ekspresi aku bentar deh. juga nggak terlalu. Ya kenapa? Enggak, tadi tuh di aku aja yang kamu rada nge-lag atau emang rada nge-lag ya teman-teman ya? Yang mana? Aku juga nggak tahu sih. Ya mungkin sinyalku ya kayaknya yang emang agak jelek gitu. Soalnya tadi kayak rada Tadi yang bagian apa sih? Tadi yang pas lagi mau yang mana? ya, kenapa ya Ki? Yang bagian mana yang tadi nge-lag menurutmu? Tadi sih yang di fungsi hati di bagian bawahnya yang ini, tapi udah di bagian-bagian sini. Ya. Ya fungsi hati bisa dibaca sendiri kali ya. Maksudnya gampang lah ya. Bisa dibaca sendiri, langsung next aja. Nah, ini penyakitnya juga bisa kalian baca sendiri ya, ada banyak macam gitu ya. Anuria, glikosuria, albuminuria, hematuria, bilirubinaria, batu ginjal, nefritis, banyak banget lah itu.
Nah, kalau albumin ya otomatis kata kuncinya albumin kan atau protein gitu. Jadi di urin itu ada proteinnya gitu. Kalau hematuria dia ada hemin, hemoglobin itu kan sel darah gitu ya. Jadi di urinnya itu ada sel darah merahnya gitu lah. Kalau batu ginjal ini semacam pengkristalan gitu ya. Jadi urin yang nggak dikeluarkan gitu. Jadi ini aku juga minta buat teman-teman gitu ya, jangan suka nahan urin gitu. Kalau nahan PAK gitu ya. Kenapa? Karena fatalnya itu di sini gitu. Bisa nyebabin batu ginjal karena kebetulan ada sedikit cerita gitu ya. Ada tetangga aku gitu yang dulu tuh dia tuh belum disunat gitu ya. Dia tuh suka nahan ini loh, nahan pipis gitu. Jadi dia tuh akhirnya kena batu ginjal gitu. Ya akhirnya dia penyelesaiannya dengan disunat gitu. Ya nangis-nangis gitulah pokoknya. Nakutin lah pokoknya untuk batu ginjal ini. Nyakitin, nakutin gitu. Jadi jangan sampai nahan urin gitu ya. Ya kalau dari aku cukup sih, Will. Mungkin bisa dilanjutin sama kamu ya, sistem respirasi gitu. Oh ya, bentar dulu bentar. Dari yang tadi aku jelasin, ada yang mau tanyakan nggak? Atau mungkin ada yang mungkin kurang jelas gitu? Atau mau lanjut ke Wilda gitu, buat sistem respirasinya? Kak mau nanya boleh? Boleh? Oh iya boleh, Tadi silakan. waktu jelasin tentang pembentukan urin, bagiku itu terlalu cepet, jadi nek kurang nangkap. Boleh minta Oh tolong dijelasin lagi? iya, boleh boleh. Kasih. Oke. Nah ya yang ini nih. Ya sorry ini benar. Benar Will. Jadi itu mekanisme pembentukan urin ya. Jadi ya kalian udah tahu lah ya, ada filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi gitu kan. Pertama tuh ada filtrasi kan atau penyaringan gitu. Jadi itu darah yang bertekanan tinggi itu akan masuk ke glomerulus gitu ya. Dan nantinya tuh akan tersaring kan sama si tadi glomerulusnya sama kapsul albumina gitu kan. Jadi nah di sini di filtrasi ini itu yang mungkin perlu kalian perhatikan itu tidak meloloskan protein atau sel darah gitu. Jadi kalau misalkan ada protein sama sel darah di urin berarti ada yang salah di sini gitu. Nah, filtrasi darah ini menghasilkan urin primer gitu. Nah, buat lajunya sendiri, laju filtrasi glomerulus ini dikontrol sama saraf simpatik, bukan saraf parasimpatik, simpatik. Tadi kan urin primer yang dihasilkan itu kan otomatis dia masih punya zat penting gitu ya. Nah, zat penting ini kalau misal dibuang itu sia-sia gitu loh. Nah, otomatis buat menghindari kesia-siaan itu makanya diserap lagi sama TKP gitu kan, tubulus kontaktus proksimal gitu. Nah, reabsorpsi ini bisa terjadi secara pasif ataupun aktif gitu. Kalau pasif dia tanpa energi, kalau aktif dia perlu energi gitu. Nah, di reabsorpsi ini ada dua gitu ya. Ada reabsorpsi obligat sama fakultatif. Nah, kalau obligat itu obligat itu mutlak gitu. Kalau fakultatif dia nggak mutlak gitu. Intinya gitu kata kuncinya. Nah, reabsorpsi obligat itu mutlak kenapa? Karena yang direabsorpsi itu air atau osmosis dan juga glukosa sama asam amino. Vitamin mineral juga iya gitu. Jadi kata kuncinya itu kalau misalnya di tubulus proksimal itu dia yang nggak boleh lolos ke tahap selanjutnya itu adalah glukosa sama asam amino gitu. Nah, kalau reabsorpsi fakultatif ini dia ini menyesuaikan keadaan tubuh gitu, makanya fakultatif gitu, nggak mutlak gitu, nggak mutlak ada lah gitu maksudku. Nah, reabsorpsi fakultatif ini biasanya itu ada di lengkung Henle gitu ya. Lengkung Henle itu biasanya itu yang kayak gini, yang bentuknya kayak huruf U gitu, yang naik turun tuh loh. Nah, itu lengkung Henle. Nah, di situ tuh biasanya ada reabsorpsi air gitu ya. Tapi reabsorpsi airnya ini dia itu nggak mutlak gitu, maksudnya nggak harus dilakukan gitu di sini. Kalau misalkan dia tubuh kita lagi butuh air, ya otomatis reabsorpsinya akan lebih diiniin lagi gitu, lebih di ini lagi lah supaya urinnya nggak keluar banyak gitu. Kalau misalkan lagi butuh tubuhnya itu lagi butuh air gitu ya. Tapi kalau misalkan tubuhnya udah kelebihan, maka otomatis di sini nggak ada penyerapan air gitu, otomatis udah kelebihan apa yang diserap gitu kan, nanti urinnya jadi banyak gitu. Nah, reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder gitu. Nah, urin sekunder tadi masuk ke TKD atau distal gitu. Nah, di distal ini biasanya itu ada augmentasi kan penambahan zat berbagai macam lah, kayak urobilin lah, H+,
amonia, urea gitu. Nah, penambahan zat ini tuh biasanya akan memberikan warna dan juga bau pada urin gitu. Nah, di augmentasi ini akan menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya gitu. Kemudian setelah di distal, nanti urinnya akan masuk ke tubulus collectivus, masuk ke pelvis, kemudian masuk ke ureter gitu ya. Terus ke ureter, habis ureter lanjut ke kandung kemih, habis kandung kemih dia lanjut ke uretra gitu ya. Kemudian dibuang oleh tubuh gitu. Ya paling itu sih. Ada yang masih bingungin nggak tadi? Tadi siapa yang nanya? Udah paham Kak, makasih. Oke. Selain Evi ada yang mungkin tanya tentang urin ini sebelum lanjut ke Wilda gitu? Atau lanjut? Chat aja kalau misal malu, lanjut Kak gitu, atau misal mau tanya Kak gitu. Lanjut Bill. Waktu kepada Wilda waktu dipersilakan. Oke deh teman-teman, nih siang-siang gini masih pada seger nggak nih? Masih pada bangun apa udah pada ngantuk nih? Ngantuk Kak. Ayo. Nanti ini ya, kalau misalkan aku tiba-tiba suaranya nggak jelas atau nyampeinnya kecepatan segala macam, kalian bisa langsung motong aja, kalian bisa langsung on mic atau kalian bisa langsung ditulis di kolom chat ya, atau enggak lagi di tengah-tengah ngejelasin terus Kak nggak paham nih, bisa langsung ke kolom chat atau bisa langsung on mic aja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sistem respirasi. Nah, di sini apa sih sistem respirasi itu gitu kan? Atau yang biasa kita tahu itu sebagai pernafasan gitu. Nah, pernapasan adalah proses memperoleh oksigen untuk digunakan oleh sel-sel tubuh dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Jadi ketika kita respirasi itu kita tuh memasukkan oksigen dari lingkungan luar kita ke dalam tubuh kita yang nantinya akan digunakan untuk berbagai macam fungsi ya dari sel-sel kita, lalu akan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida atau dalam bentuk CO2. Nah, sistem pernapasan manusia ini terdiri dari serangkaian saluran respirasi yang berakhir dengan sepasang paru-paru yang ada di rongga dada. Oke, next di sini kita ada. Nah, respirasi itu terbagi menjadi dua. Ada yang aerob dan juga anaerob. Di mana respirasi aerob itu dia respirasinya itu membutuhkan gas oksigen, ya kan? Pasti teman-teman udah pada tahu lah. Sedangkan kalau respirasi anaerob itu dia respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Nah, dalam respirasi itu dia bisa nanti terjadi glikolisis nih teman-teman. Nah, glikolisis itu merupakan perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, mungkin ini kurang gede dikit ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya, di mana nanti glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat ya kan. Terus habis itu berubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat, terus berubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, terus dia bisa menjadi dua nih, ada dihidroksiseton fosfat dan juga gliserildehid 3-fosfat. Nah, nanti nih kan ini kenapa jadinya ada dua nih. Nah, nanti si hidroksiseton fosfat ini untuk menjadi pirufat itu juga harus berubah lagi nih jadi gliserildehid 3-fosfat. Jadi nanti dari fruktosa 1,6 bifosfat ini bisa jadi gliserildehid 3-fosfat dan juga dihidroksiseton fosfat. Tapi si dihidroksiseton fosfat ini diubah dulu nih jadi gliserildehid 3-fosfat baru bisa melanjutkan jadi 1,3 bifosfogliserat, terus jadi 3 bifosfogliserat, jadi 2 bifosfogliserat, terus di sini jadi PEP dan oksaloasetat lalu bisa menjadi pirufat. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana si glukosa tadi itu bisa berubah menjadi pirufat. Nah, mungkin di sini next. Setelah itu ada siklus Krebs. Pasti teman-teman udah pada nggak asing kan sama siklus Krebs ini. Gimana siklus Krebs ini merupakan perubahan dari asetil-CoA nih ya, dari asetil-CoA dia itu menjadi CO2 melalui proses oksidasi gitu.
Pokoknya siklus Krebs itu adalah proses pembentukan ATP gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, di mana dari asetil-CoA ini nanti dia jadi sitrat, nanti dia jadi isositrat, jadi alfa ketoglutarate, terus menjadi suksinil-CoA, lalu dia menjadi suksinat, fumarat, malat, dan juga oksaloasetat. Nah, yang nantinya akan terus berputar, dan berputar, di mana nanti dia itu akan menghasilkan ATP nih teman-teman. Mungkin buat next-nya, di sini ada transport elektron. Nah, transport elektron ini reaksi menghasilkan ATP terjadi di mitokondria. Jadi, kalau transport elektron itu dia terjadinya tuh di dalam mitokondria. Teman-teman masih ingat kan mitokondria itu adalah bagian dari sel untuk apa? Menghasilkan energi. Nah, iya. Jadi mitokondria itu merupakan salah satu bagian dari sel yang fungsinya itu untuk respirasi dari sel tersebut. Dia akan menghasilkan ATP. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Cuman kayaknya kalau dari pengalaman aku ya di SMA tuh belum terlalu ditekanin nih si transport elektron ini. Jadi ini just to know aja untuk tahapan-tahapan dari transport elektron. Nah, kita ke organ pernapasan. Yang pasti, pertama nih, pasti udah pada tahu banget kalau udah ngomongin pernapasan tuh udah berhubungan dengan rongga hidung. Karena rongga hidung itu merupakan salah satu jalan masuknya kita saat kita mau pernapasan gitu, mau melakukan pernapasan. Walaupun ada beberapa case yang kita tuh juga bisa bernafas lewat mulut, tapi kan organ utamanya itu pasti masuk lewat hidung kan. Nah, jadi, hidung itu merupakan saluran udara yang menyaring partikel, melembabkan udara, dan juga membunuh kuman. Nah, di mana di dalam hidung itu terdapat silia nih, teman-teman. Jadi, silia itu merupakan bulu-bulu halus gitu, ya kan? Pasti ada bulu hidung ya kan di hidung tuh. Itu fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di udara ketika masuk ke dalam tubuh. Ketika mau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, terus nanti di hidung itu juga akan terjadi pelembapan udara. Jadi udara yang masuk ke dalam tubuh kita tuh sudah harus sesuai dengan gimana ya? Suhunya tuh sudah harus sesuai nih dengan suhu tubuh kita. Jadi dalam hidung itu ada pelembapan udara juga. Nah, terus pada bagian atas rongga hidung itu terdapat daerah olfaktorius. Apa sih daerah olfaktorius itu gitu? Kalau misalkan nanti kita akan belajar nih khususnya untuk teman-teman yang akan mungkin mau ngelanjutin di kedokteran gitu. Nanti kalian tuh akan menghafal namanya ada nervus gitu. Atau disebutnya dia itu ada daerah olfaktorius itu adalah daerah yang berhubungan nih dengan pernafasan. Nah, yang mengandung sel-sel pembau dan berhubungan langsung dengan saraf otak gitu. Namanya nervus olfaktorius. Itu ada di daerah hidung bagian atas. Oke, nervus olfaktorius itu fungsinya tadi untuk penciuman, untuk indera penciuman, indera pembau segala macam. Nah, terus pada rongga hidung juga terdapat kelenjar mukus nih teman-teman. Dan tadi yang udah aku sebutin ada juga rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Dan kelenjar mukus tadi, kelenjar hidung tadi itu, dia itu menghasilkan lapisan lendir yang berfungsi untuk menangkap kotoran halus agar udara yang masuk ke tenggorokan itu menjadi lebih bersih. Dan juga fungsi rongga hidung itu tadi ya untuk menghangatkan dan melembabkan udara pernapasan, untuk menyaring udara juga tadi dengan bulu hidung tadi, dan juga sebagai indera penciuman dibantu oleh nervus olfaktorius. Ini ya teman-teman nih, ada nasal cavity atau gini, rongga hidung. Ini sebelah sini. Nah, setelah kita bernafas nih, kan kita nafas ya. Nah, setelah dari rongga hidung itu, kita akan masuk lagi nih ke faring. Nah, di sini faring itu tuh sebenarnya ada 3 bagian. Ada nasofaring, ada orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, di mana nasofaring itu yang bagian atas ya, yang nyambung tuh sama hidung. Kalau orofaring itu dia yang nyambungnya tuh sama mulut. Terus kalau laryngofaring itu berarti yang di bawahnya orofaring nih, yang warnanya ungu.
Nah, di mana faring ini merupakan saluran bersama antara hidung dan mulut. Kenapa dibilang saluran bersama? Karena kan ini yang biru, hijau, dan ungu ini, dia ini faring. Tapi nanti ada pembagian-pembagiannya seperti ini. Nanti dia akan bersatu kan, apa yang dari hidung masuk, yang dari mulut masuk, sama-sama melewati faring. Nah, di mana faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk meneruskan udara yang masuk menuju pangkal tenggorokan. Nah, lanjutnya di sini ada laring. Ini perbedaannya, kalau misalkan kita lagi belajar saluran pencernaan, ketika dari faring, kita akan terus lanjut ke esofagus dan ke lambung. Nih, berarti ke daerah yang sini. Tapi ketika kita lagi berbicara tentang sistemnya pernafasan, maka dari faring kita ke laring. Nah, di laring ini dia terdapat epiglotis ya. Ada gerakan epiglotis di sini. Ketika kita lagi makan, maka epiglotisnya tuh menutup untuk mencegah makanan masuk ke dalam laring. Ya, kalau misalkan kita lagi bernafas ya epiglotisnya terbuka gitu. Makanya kenapa bisa ada mekanisme tersedak itu salah satunya adalah ketika kita makan terus epiglotisnya itu tidak tertutup, maka ada sedikit makanan kita yang masuk aja ke dalam laring itu bisa menyebabkan kita itu tersedak gitu. Nah, laring ini merupakan daerah pangkal tenggorokan, berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput dan juga pita suara. Laring tersusun atas beberapa tulang rawan. Ya, yang tadi juga aku udah sebutin ada epiglotis, terus juga ada tiroid dan juga ada krikoid. Terus juga ada arytenoid dan juga cuneiformis dan tulang rawan cornoculatum. Cuman ini just to know aja ya. Nah, terus ada lagi nih, pada laring itu katup epiglotis yang otomatis tertutup saat menelan makanan. Ya, tadi. Jadi katup epiglotis ini otomatis akan menutup ketika kita tuh sedang menelan makanan. Terus kita lanjut lagi ke organ selanjutnya. Oh ya, sebelum lanjut ke organ selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya dulu nggak sampai sini? Kalau misalkan belum, kita lanjutin aja ya. Nah, selanjutnya nih, setelah kita sudah melewati laring tadi, nah kita lanjut lagi nih ke trakea. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring yang dapat menyaring udara menggunakan silia yang dimilikinya. Nah, trakea ini terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin sepanjang 10 cm. Nih ya, ini trakea nih teman-teman. Nih, kelihatan kan panah aku? Nah, dinding trakea terdiri atas jaringan ikat yang dan memiliki otot polos. Terus dinding bagian dalam trakea dilapisi oleh jaringan epitel berambut yang berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran yang masuk dan dikeluarkan melalui bersin. Nah, setelah dari trakea, kita lanjut lagi nih ke bronkus. Jadi setelah dari trakea, kita lanjut ke bronkus. Bronkus itu yang sebelah sini nih teman-teman, percabangan dari trakea. Di mana bronkus tersusun atas percabangan kanan dan juga percabangan kiri. Ya, sebentar ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada distraksi. Nah, terus di sini jadi kita tadi sampai di bronkus ya.
Jadi bronkos itu dia ada 2 cabang ya, ada cabang kanan dan juga cabang kiri. Terus di sini percabangan bronkos itu sebanyak 20 sampai 25 cabang berbentuk bronkiolus. Jadi bronkus ini ya, ini kan ada 2 cabang nih, bronkus. Nah, cabang dari bronkus ini disebut bronkiolus. Nah, ini nih, biasanya tuh sekitar satu bronkos itu tuh ada 20 sampai 25 bronkiolus. Terus lanjut lagi di sini ada paru-paru. Nah, paru-paru itu adalah nih ya, paru-paru. Pasti teman-teman udah pada tahu kan, ini adalah paru-paru gitu kan. Gimana sih bentuk paru-paru tuh kayaknya udah pada tahu gitu. Terus paru-paru itu merupakan organ pernapasan utama tempat terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, paru-paru ini terletak di dalam rongga dada dan tersusun atas 2 bagian. Jadi ada yang kanan dan juga ada yang kiri. Nah, paru-paru kanan itu dia tuh lebih besar karena dia memiliki lebih banyak lobus. Nah, paru-paru kanan ini bisa lihat ya, ini kan kanan nih, dia punya 3 lobus, 1, 2, 3. Sedangkan kalau paru-paru kiri, dia hanya mempunyai 2 lobus, ya, cuma ada 1, 2 gitu. Terus, jadi bronkiolus pada paru-paru ini memiliki gelembung udara bernama alveolus yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi gelembung udaranya itu, nih, jadi di paru-paru tempat pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida itu terjadi di alveolus nih, di gelembung-gelembung udara. Jadi di bronkiolus ini nanti ada gelembung-gelembung udaranya seperti buah anggur. Nih, bentuknya kalau digedein itu nanti seperti ini. Jadi alveolus itu merupakan katup udara berdinding tipis terdapat di ujung percabangan saluran pernafasan. Nah, di sini kita next dulu. Di sini ada tipe pernapasan. Tipe pernapasan itu ada pernapasan dada dan juga ada pernapasan perut. Nah, oke, ini dia. Pernapasan perut. Proses inspirasinya itu adalah ketika otot-ototnya itu mengendur. Terus otot diafragmanya itu mendatar. Rongga dadanya membesar, tekanan udara rongga dada lebih kecil, dan udara masuk. Itu proses inspirasinya. Sedangkan kalau proses ekspirasinya, otot diafragmanya itu berkontraksi. Volume rongga dadanya tuh mengecil, terus tekanan udara rongga dada itu lebih besar dan juga udaranya keluar. Jadi inspirasi itu ketika kita tuh menghirup udara dan ekspirasi itu ketika kita mengeluarkan udara. Ini kalau pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan dada, proses inspirasinya itu tulang rusuk ya. Tulang rusuknya itu tuh berkontraksi. Kalau tadi di perut itu kita pakainya tuh otot diafragma kan. Kalau di dada kita pakainya itu nih tulang rusuk nih. Tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuknya naik, terus volume dadanya membesar berakibat tekanan udara kecil, maka udaranya masuk. Nah, kalau proses ekspirasinya atau cara proses mengeluarkannya, tulang rusuknya itu mengendur, tulang rusuknya itu turun, volume rongga dada mengecil akibat tekanan udara. Nah, akibat tekanan udaranya besar, maka udara keluar. Jadi perbedaannya tadi ya, kalau di perut itu kita memakai otot-otot diafragma, sedangkan kalau di pernapasan dada itu kita pakainya yang tulang rusuk tadi. Next. Di sini, nah, di sini ada volume tidal. Volume tidal adalah volume yang masuk dan keluar paru-paru. Dia itu 500 mili ya. Terus kalau volume cadangan inspirasi, dia itu adalah volume udara ekstra yang masuk yang masuk dengan inspirasi maksimal. Itu dia 1.500 mili. Terus kalau volume cadangan ekspirasi, volume udara ekstra yang keluar dengan ekspirasi maksimal. Dia juga sama nih 1.500 mili. Dan volume residu, dia itu merupakan volume udara sisa setelah melakukan ekspirasi maksimal. Terus lanjut, nah di sini ada kelainan-kelainan pada sistem pernapasan. Ini aku ngasih contoh yang di beberapa paket soal tuh waktu aku kerjain tuh suka keluar atau enggak yang memang sering terjadi juga nih di sekitar kita. Ada tuberkulosis. Tuberkulosis ini merupakan infeksi paru-paru oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi yang penyebab TBC, tuberkulosis atau TBC itu adalah infeksi dari bakteri. Nah, TBC ini nih yang baru-baru ini
lagi ada hari peringatan TBC, dan juga kalau misalkan orang yang terjangkit TBC ini harus minum obat yang lumayan banyak dan nggak boleh lupa walaupun sehari gitu. Terus just for information aja, kalau misalkan obat-obat TBC itu kenapa sih dikasihnya banyak, Kak? Gitu. Karena untuk menghindari adanya resistensi obat ketika kita dikasih satu obat dalam waktu yang lama gitu. Contohnya kita minum obat rifampicin sampai 60 hari ke depan, sampai 6 bulan ke depan gitu. Nah, lama-kelamaan tubuh kita itu bisa nggak ngerespon lagi tuh sama obat itu. Itu yang dinamakan resisten. Makanya dikasih obatnya banyak agar tubuh kita tuh juga jadinya nggak bisa nyari celah untuk bikin obat itu jadi nggak berfungsi lagi nih ke dalam tubuh kita. Terus yang kedua itu ada pneumonia. Nah, di masa-masa COVID ini, pneumonia ini lagi hits banget nih kayaknya kan. Soalnya kalau udah COVID, terus ada komorbid atau penyakit pendampingnya itu pneumonia, itu tuh bisa menjadi COVID yang kelasnya tuh berat gitu. Pneumonia itu merupakan radang paru-paru akibat virus, bakteri, atau jamur. Nah, sedangkan kalau bronkitis ini merupakan radang selaput lendir. Kalau asma itu dia penyempitan saluran pernafasan, di mana ketika saluran pernafasan itu menjadi sempit, dan akhirnya ketika adanya jadi kan gini, ketika kita bernafas itu kan cepet ya, jadi udara yang masuk keluar dalam tubuh kita itu benar-benar cepet banget. Ketika ada saluran yang menyempit dan ada udara yang sangat cepat, seperti kalian lagi niup fluid, jadi ada bunyinya. Jadi sama untuk orang-orang yang asma itu kenapa bisa dia itu ketika nafas itu jadi berbunyi ya, kayak ada bunyi nyek-nyek gitu, itu ya karena kita tuh bernafas cepat dan saluran untuk orang-orang pengidap asma itu kecil gitu. Terus ada juga asfiksi, yaitu kurangnya pasokan oksigen di pernafasan gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya dulu sebelum kita ke contoh soal nih tentang pernafasan. Ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman? Atau ada yang belum jelas? Ada gitu? yang bertanya tuh, Kak. Oke, apa tuh? Siapa ini? Deoksiribonukleik acid. Oke, kenapa? Bisa langsung on mic atau diketik juga nggak apa-apa. Oke, kalau suara ngorok pas tidur itu gangguan pada sistem pernafasan nggak, Kak? Oke, kalau suara ngorok pada tidur itu bukan gangguan ya, teman-teman. Jadi, kalau suara ngorok pada tidur itu biasanya terjadi ketika orang itu tidur terus mulutnya tuh terbuka gitu ya. Nah, akibat mulut terbuka, itu kan ada udara masuk juga ya ke situ. Nah, itu tuh bisa menimbulkan suara-suara. Jadi itu bukan gangguan pernafasan ya, teman-teman, tapi itu merupakan bukan sistem apa ya? Itu merupakan iya benar. Itu mekanisme fisiologis dari tubuh kita. Jadi itu bukan sebuah kelainan. Tuh. Mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman? Atau kita lanjut aja nih? Oke Lanjut, deh. Kak. Oke, kita lanjut di soal yang pertama. Ada yang mau tanya lagi, Kak? Oh, ada yang mau tanya lagi? Oke, apa? Asfiksi. Mana nih? Kalau nggak ada O2-nya. Oh, oke. Nih ya, bentar. Nah, jadi nih ya, asfiksi itu kan kurangnya pasukan oksigen di pernafasan. Jadi asfiksia atau asfiksi ini merupakan kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh kita itu berkurang. Nah, kondisi ini mengakibatkan penurunan kesadaran bahkan mengancam nyawa juga nih, teman-teman. Jadi bukannya pada penderita asfiksi itu bukan ketika dalam tubuh kita tuh nggak ada oksigen ya, bukan. Tapi ketika
kadar oksigen di dalam tubuh kita itu sangat sedikit. Nah, di mana sel-sel tubuh kita itu kan butuh oksigen, termasuk apalagi otak ya. Ketika otak itu sudah kekurangan oksigen, itu tuh sangat fatal deh ke ininya apa namanya akibatnya gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman juga belajar dan memperdalami, jadi ada sirkulus Willisi itu di dalam otak itu ada pembuluh darah yang namanya sirkulus Willisi nih teman-teman. Jadi sirkulus Willisi itu dia bentuknya itu seperti ini. Ya pokoknya ya seperti ini. Itu tuh kenapa kayak gitu? Karena biar pasokan oksigen ke dalam tubuh kita tuh khususnya ke dalam otak ya di otak itu tuh terpenuhi gitu. Karena ketika contoh bentuknya kan seperti ini terus ada cabang-cabangnya gitu ya, itu pembuluh darah gitu. Ketika ada satu yang tersumbat, yang lainnya tuh masih bisa nge-backing, yang lainnya tuh masih bisa ngebantu nih teman-teman untuk gimana caranya oksigen itu tetap harus sampai di otak gitu. Tadi apa namanya? Mungkin ini di luar itu juga ya. Kenapa di pembuluh darah? Karena oksigen itu beredar di tubuh kita itu dibawa sama darah, begitu. Gimana nih siapa tadi namanya deoksiribonukleik acid ya? Siapa namanya tadi? Kamu nanya dong. Oh iya boleh silakan. Kan tadi kan akibatnya karena kekurangan oksigen. Nah, hal-hal apa aja yang bisa nyebabin oksigen itu berkurang dalam tubuh sih, Kak? Makasih. Oke. Biasanya yang menyebabkan oksigen itu kurang dari tubuh, contohnya ketika ada perdarahan. Ada kan tadi ya, oksigen itu dibawa oleh darah. Ketika ada sebuah perdarahan nih, yang perdarahannya itu parah banget, otomatis darahnya banyak keluar kan. Nah, dan otomatis juga oksigennya banyak keluar. Itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Terus bisa juga karena kita lagi ada di sebuah tempat yang udaranya itu tuh pengap gitu, yang siklus udaranya tuh jelek banget gitu, dan kita tuh ada di dalam situ tuh dalam waktu yang lama. Otomatis oksigennya tuh jadinya berkurang kan. Cuman biasanya kalau ini tuh kemungkinan kecil ya kalau dalam udara ini. Tapi apa namanya? penyebab penyebab dari asfiksi tadi itu biasanya karena perdarahan tadi. Jadi banyak apa namanya? Banyak dari darah yang keluar. Terus bisa juga disebabkan kalau pada bayi itu biasanya lilitan tali pusar. Terus jadi kan biasanya kalau pada bayi itu kan ada talinya ya. Ada gimana sih kalau bayi yang ada di dalam rahim itu kan biasanya ada tali pusarnya ya. Nah, ketika bayi itu kelilit gitu kan, terus ada si sistem pernapasannya itu kena gitu loh. Jadi tersumbat, akhirnya dia juga bisa tuh penyebab asfiksi, atau enggak bisa juga ketika bayi tersedak kotoran atau apa namanya, kita juga lagi tersedak makanan, terus makanan itu juga menutupi apa namanya saluran pernafasan, terus jadinya kita benar-benar sampai nggak bisa nafas segala macam, itu juga bisa menjadi penyebab asfiksi. Gitu. Udah lumayan menjawab belum? Tadi yang nanya siapa ya? Aku. Ya Pak Evi ya? Oke. Iya. Kak, kalau misalkan kayak di tempat yang sempit tapi orangnya banyak, terus kan itu bisa nyebabin kekurangan oksigen. Nah, kadang-kadang aku tuh kayak langsung ngerasa pusing gitu, Kak. Itu bener nggak, Kak? Kayak respon tubuh karena kurangnya oksigen? Nah, iya itu benar. Jadi ketika otak itu sudah ini ya kurang oksigen gitu. Jadi otak itu kekurangan pasokan oksigen. Salah satu respon tubuh yang akan diberikan sebentar. Salah satu respon tubuh yang diberikan itu adalah pusing. Jadi ketika otak kita tuh kurang oksigen, maka kita tuh pasti akan pusing. Itu merupakan salah satu respon tubuh. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Iya, sama-sama. Itu ada yang tanya lagi tuh di komen.
asfiksi sama hipoksia bedanya apa? Oke, tadi yang nanya bentar-bentar. Jadi kalau misalnya ketutup dari iya bisa juga tuh kalau apa namanya? Ini dulu ya yang termudah dulu nih jawabnya. Kalau misalkan kita kurang oksigen juga bisa menjadi penyebab ngantuk, ya bisa juga. Terus tadi ya, kalau perbedaannya asfiksi sama hipoksia. Kalau bentar ya. Nih ya, secara kasar gitu kan, asfiksi sama hipoksia tuh memang hampir sama karena mereka tuh sama-sama kekurangan oksigen gitu. Cuman kalau hipoksia itu adalah apa namanya? Kekurangan oksigen di jaringan-jaringan tubuh yang apa namanya? Jadi benar-benar keseluruhan gitu. Keseluruhan tubuh kita itu kekurangan oksigen. Kalau asfiksi ini mungkin maaf ya teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman. Jadi kalau asfiksi ini kan tadi ya di pernapasan gitu. Kalau hipoksia itu dia itu lebih ke seluruh jaringan tubuh kita. Nah, kalau hipoksia itu dia lingkupnya tuh lebih besar. Nah, kalau kita udah ngomongin hipoksia itu nanti tuh bisa merujuk gitu, dia bisa menyebabkan anemia gitu. Ini ya lebih lebar lagi nih pembahasannya. Tapi kalau misalkan asfiksi itu biasanya dia spesifik gitu. Oh, di pernapasan gitu. Cuman asfiksi ini juga bisa nih ketika itu terjadi terus-menerus, itu bisa menjadi pemicu hipoksia. Nah, hipoksia itu ketika banyak nih jaringan tubuh kita yang kekurangan oksigen, tuh, dan bisa hipoksia tadi itu dia juga akhirnya bisa menyebabkan anemia seperti itu. Gimana nih, lumayan menjawab nggak? Siapa nih yang nanya? Oh ya, Andra Rasel, gimana? Sudah lumayan menjawab belum? Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Oke deh. Kalau misalkan teman-teman udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita bisa next ya berarti ke soal-soal. Nah, ini dia. Nah, ini yang mau bacain soalnya siapa nih? Kak Eki atau aku? Kamu aja ke Bapak, ntar aku yang balas. Oke, kamu yang jawab ya berarti. Oke deh. Andi mengalami gangguan sistem ekskresi di mana ada glukosa di dalam urinnya. Sedangkan Dina mengalami gangguan sistem ekskresi karena ada protein dalam urinnya. Jadi, adanya kandungan tersebut mengindikasi adanya gangguan titik-titik-titik pada tubuh Andi serta titik-titik-titik pada tubuh Dina. Teman-teman ada yang bisa jawab? Bisa langsung on mic nih, teman-teman. B. B. Oke, gimana yang lain? Ada yang mau jawab juga? Bentar, Kak. Oh iya, boleh. Ayo nih, bisa langsung on mic aja ya, teman-teman. Tadi udah dijelasin kayaknya deh. Kalau yang nyimak pasti tahu. Jawab di meeting chat aja nggak apa-apa ya, nggak harus di lewat mic.
Oke ya, pada jawab B ini ya. Nah, jadi yang tadi aku bilang, kalau misalkan kalian dengerin pasti tahu lah ya. Nah, di sini urin yang baik itu kan tadi aku udah bilang gitu ya. Itu urin yang tidak mengandung protein sama glukosa gitu kan. Nah, kalau urinnya mengandung protein itu berarti itu ada gangguan atau kerusakan ginjal pada glomerulus-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan urinnya itu mengandung gula, maka dia itu terjadi kerusakannya itu pada tubulus contortus proximal gitu, karena dia tidak menyerap gulanya dengan baik gitu. Kata kuncinya kan kalau filtrasi itu kan protein sama sel darah gitu kan yang diserap gitu. Kalau misalkan di reabsorpsi yang tubulus contortus proximal itu kan yang ini kan yang diserap itu kan utamanya gula sama atau glukosa sama asam amino kan. Jadi benar jawabannya tuh yang B gitu ya, tubulus contortus proximal sama glomerulus gitu. Oke, ini soal nomor 2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Jumlah air yang diminum. 2. Jumlah garam yang dikeluarkan darah. 3. Kerja hormon antidiuretik. 4. Jumlah air dalam jaringan. Volume air yang dikeluarkan dalam tubuh manusia tergantung pada, ayo nih tadi yang dengerin pasti bakal tahu nih. Ayo teman-teman, apa nih jawabannya? Ayo, nih yang lain gimana nih jawabannya? Baru ada 2 jawaban. Oke. Ada yang A, ada yang E. Nah, Ada yang A, ada yang E. Tadi kayak ada yang pertama ada yang jawab B ya. Tadi yang 1 dan 3. beda semua. Oke. Nah, jadi kalau misalkan jumlah air yang diminum sama kerja hormon ADH itu, ADH, antidiuretik, ADH itu antidiuretik itu kayaknya tadi aku udah jelasin ya. Jadi gini kalau aku ulang ya, yang pertama tuh jumlah air yang diminum gitu ya, atau yang dikonsumsi. Semakin banyak jumlah air yang diminum itu osmolaritas darahnya akan menurun. Jadi sekresi ADH-nya juga ikut menurun, reabsorpsinya juga menurun, efeknya jumlah urinnya jadi banyak gitu. Intinya kalau banyak minum banyak urin gitu. Nah kalau misalkan kita hubungin sama kerja hormon antidiuretik atau ADH itu, jadi semakin banyak sekresi ADH maka reabsorpsinya itu akan semakin meningkat gitu ya. Kalau misalkan reabsorpsinya semakin meningkat, maka jumlah urinnya akan semakin sedikit dan juga pekat gitu. Jadi semakin banyak ADH, semakin sedikit urin dan juga semakin pekat urin gitu. Nah, kalau misalkan jumlah air di jaringan ini ya, mungkin agak bingung juga. Jadi gini, tubuh itu kan, terutama dalam jaringan tubuh itu kan punya batas wajar untuk kadar air gitu ya. Jadi misalkan gini, kalau misalkan jumlah air di jaringannya itu berlebihan gitu, misalnya orang yang tenggelam gitu, kenapa orang yang tenggelam itu meninggal ya? Karena kadar air dalam jaringannya itu melebihi batas yang semestinya gitu. Jadi jumlah air di dalam jaringan ini jika berlebih maka otomatis urinnya itu semakin banyak gitu. Karena kadar airnya kan nggak boleh, kadar air dalam jaringan itu nggak boleh terlalu banyak gitu ya, dan juga ada batasnya gitu. Nah kemudian itu kan kalau misalkan jumlah air jaringan itu ya. Nah terus kalau misalkan masalah yang jumlah garam yang dikeluarkan tubuh. Jadi gini, sama kayak tadi kadar jumlah air di jaringan. Kalau misalkan jumlah garam yang dikeluarkan darah itu juga berpengaruh ya. Karena gini, jika tubuh atau darah itu penuh dengan garam, dikhawatirkan itu urinnya tuh hanya akan berisi garam aja gitu. Kalau misalkan urinnya hanya berisi garam aja, kan otomatis nggak bisa dikeluarkan dalam tubuh kan. Otomatis kan ya salah satunya juga efeknya juga ke batu ginjal kan. Jadi akan sangat membahayakan tubuh gitu. Jadi ketika misalkan jumlah garamnya yang kita konsumsi itu naik, otomatis airnya tuh harus diseimbangin supaya tuh nggak keluar, urinnya tuh nggak keluar cuma garam aja gitu maksudku. Jadi jumlah garam itu ya otomatis berpengaruh gitu. Otomatis reabsorpsinya tuh harus dikurangi gitu ya, agar konsentrasi airnya itu bertambah gitu, sehingga hasil urinnya itu baik gitu. Karena konsentrasi air dan garamnya itu harus proporsional gitu, nggak
nggak boleh ibaratnya airnya dikit garamnya banyak gitu, karena itu akan sangat membahayakan bagi tubuh gitu. Jadi kesimpulannya jawabannya yang semuanya itu ngaruh gitu ya, berpengaruh gitu. Ada yang mau tanyakan mungkin atau lanjut ke soal berikutnya, karena juga udah 3:30 ya, udah nggak terasa nih. Mau lanjut atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Lanjut Kak. Lanjut Kak Bilda. Nah, Bisa dibaca. Kanguru di Australia memiliki lengkung Henle yang lebih titik-titik-titik sehingga urinnya lebih titik-titik-titik. Berang-berang laut memiliki lengkung Henle yang lebih titik-titik-titik sehingga urinnya lebih titik-titik-titik. Ayo, apa nih jawabannya kira-kira teman-teman? Yang Kak. Selain ada lagi Kak? Ayo yang lain teman-teman gimana nih? Jawabannya yang teman-teman lain? Yang A. Ada yang A, ada yang B, ada yang E. Wah, komplit. Semua ada. Oke, jadi langsung aku bahas aja ya. Jadi di sini tuh lambung Henle gitu ya. Nah, mungkin ini teman-teman juga mungkin belum tahu gitu ya. Jadi gini, pada lingkungan hewan yang panas gitu, otomatis hewan itu kan harus menghemat airnya gitu ya. Nah, menghemat airnya dengan cara apa? Dengan cara dia itu mengeluarkan urin yang sedikit gitu atau yang pekat gitu, supaya tubuh hewan itu nggak kehilangan air terlalu banyak gitu. Intinya gitu. Jadi gini, prinsipnya itu makin panjang lengkung Henle, maka penyerapan airnya itu akan berlangsung lebih optimal. Jadi urinnya itu makin kental gitu. Jadi makin panjang lengkung Henle, urinnya makin sedikit dan kental gitu. Makanya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang tahu, ada yang belum tahu gitu ya. Jadi di lengkung Henle itu ada semacam protein, namanya itu protein aquaporin gitu ya. Nah, jadi protein aquaporin ini tuh dapat mengembalikan air kembali ke pembuluh darah atau cairan tubuh gitu. Nah, ini kan sangat berguna untuk mereka-mereka yang ada di lingkungan yang panas gitu kan, yang dia itu menghemat airnya gitu. Gimana caranya supaya airnya itu nggak keluar gitu, maksudku gitu. Nah, kalau kanguru ataupun mamalia lain itu kan dia hidupnya di habitat yang panas atau gurun gitu ya. Jadi dia itu otomatis punya lengkung Henle yang panjang agar penyerapannya itu lebih optimal supaya dia itu nggak kehilangan banyak cairan tubuh gitu loh, gampangnya gitu. Lengkung Henle yang panjang ini dia fungsinya tuh mempertahankan gradien osmotik yang tajam di ginjal gitu. Jadi intinya mengakibatkan urinnya itu semakin pekat gitu ketika melewati korteks ke medula gitu. Nah, kalau berang-berang kita lihat habitatnya. Berang-berang itu kan habitatnya di air ya, kalau nggak salah air tawar kan ya. Nah, jadi otomatis dia nggak terlalu butuh banyak air dan malah kelebihan air kan otomatis gitu. Jadi otomatis dia punya lengkung Henle yang pendek gitu, sehingga otomatis kalau lengkung Henle-nya pendek, otomatis urinnya sangat encer gitu. Jadi jawabannya yang C gitu, panjang pekat, pendek encer gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Intinya prinsipnya sih gitu intinya. Lengkung Henle-nya panjang berarti penyerapannya maksimal, urinnya sedikit dan pekat. Intinya gitu konsepnya. Ada yang mau tanyain mungkin? Atau lanjut? Cukup jelas Kak. Oke, ini untuk soal keempat. Dari hasil uji lab, diketahui urin Tania mengandung kadar glukosa yang cukup tinggi, tetapi organ pankreasnya normal-normal saja. Penyakit yang mungkin diderita Tania adalah ini pertanyaannya klinis ya. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak?
Ayo nih teman-teman yang bisa jawab bisa langsung on mic. Atau bisa langsung ini tulis di chat. Ayo, kalau dia ada kadar glukosanya, tapi pankreasnya normal. Gak usah takut salah, santuy. Ada yang C, ada yang B. Ini sebenarnya klinis banget ya, bener. Sama konseptual banget sih. Ya, oke, langsung bahas aja ya. Ada yang C, ada yang B, ada yang A. Jadi satu-satu ya. Jadi di sini yang pertama diabetes mellitus tipe 1. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini dia itu terjadi kerusakan sel beta pankreas gitu. Kata kuncinya itu sel beta pankreas, sehingga sekresi insulinnya itu akan sangat sedikit atau bahkan nggak ada. Otomatis kalau insulinnya sedikit, kan kadar glukosanya tinggi gitu ya. Nah biasanya tipe ini tuh ada di tipe remaja gitu. Nah kalau diabetes mellitus tipe 2 ini setahu itu di sini terjadi semacam penurunan kepekaan sel sasaran insulin gitu, seperti sel otot gitu, atau mungkin sel hati gitu. Biasanya juga diabetes mellitus tipe 2 ini sering disebut karena resistensi insulin gitu. Nah, pada DM tipe 2 ini biasanya tuh setahuku yaitu apa ya, jadi pankreasnya itu ada yang normal, ada yang enggak gitu. Tapi kalau dia diabetes mellitus tipe 1 itu dia itu udah pasti abnormal gitu maksudku, pankreasnya gitu. Karena dia ada kerusakan sel beta pankreas gitu. Pada aku juga sering kalau nggak salah baca, jadi kalau diabetes mellitus tipe 2 itu bahkan terkadang tuh insulinnya tuh normal gitu. Tapi kepekaan selnya, sel ototnya atau sel hatinya itu nggak peka gitu loh, jadi dia tuh nggak bisa nangkap insulinnya gitu maksudku. Padahal insulinnya itu jumlahnya banyak aja gitu, cukup aja kok gitu maksudku. Gitu kalau tipe 1 sama tipe 2. Nah kalau insipidus itu biasanya karena kurangnya produksi hormon ADH gitu ya. Kata kuncinya itu kurang produksi hormon ADH. Nah kalau hematuria udah aku sebut ya, ada kencing darah atau ditemukannya sel-sel darah dalam urin gitu. Ini biasanya tuh rusaknya di glomerulus ya, dan bisa kaya protein gitu. Nah kalau nefritis itu dia ada radang nefron gitu ya pada ginjal. Kata kuncinya itu disebabkan bakteri namanya Streptococcus gitu. Nah jadi jawabannya yang diabetes mellitus tipe 2. Yang apa tuh? Diabetes mellitus tipe 2 yang B. Gitu. Ada yang mau tanyakan mungkin? Jadi tipe 1 itu intinya pankreasnya rusak, sel betanya gitu. Kalau tipe 2 itu dia belum rusak gitu, intinya gitu. Karena kalau tipe 2 itu ada resistensi dari insulinnya gitu. Next, di sini ada pertanyaan. Proses pemekatan urin di tubulus ginjal dilakukan dengan cara 1. Menstimulasi reseptor osmotik di hipotalamus. Yang kedua, meningkatkan permeabilitas tubulus kolektivus terhadap air. Yang ketiga, menstimulasi reseptor di pembuluh darah, arteri, dan vena. Yang keempat, meningkatkan sekresi ion Na+ pada tubulus distal. Wah, yang mana nih teman-teman? Ayo nih. Ini kalau nggak salah ingat ini soal simak ya kalau nggak salah. Jadi ya begitu, cukup susah. Jawab di meeting chat aja nggak apa-apa ya, nggak harus ini. Sebisanya aja nggak apa-apa. Jangan takut salah, intinya itu sih.
Selain C ada lagi nggak? A, B, D, E mungkin ada yang mau pilih. Salah nggak apa-apa kok, nggak di penjaranya. Santai-santai. Santuy. Ya selain Burjo ada yang mau jawab nggak? Ya udah, jadi aku langsung bahas aja yang mengingat waktu ini juga terbatas gitu ya. Nah, jadi di sini kan kata kuncinya itu kan pemekatan urin gitu ya di tubuh ginjal gitu ya. Nah, ini dilakukan dengan cara apa aja gitu. Nah, kalau kita bicara masalah pemekatan urin, otomatis dia itu berkaitan dengan reabsorpsi yang berlangsung di TKP gitu, di tubulus contractus proximal gitu. Nah, sebenarnya proses pemekatan urin ini dia itu termasuk proses homeostasis gitu ya. Nah, homeostasis itu apa? Jadi homeostasis itu semacam proses dan mekanisme otomatis gitu ya yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan dari tubuhnya gitu, agar tubuhnya itu dapat berfungsi dengan normal meskipun lingkungannya itu kadang-kadang nggak mendukung gitu, ataupun terjadi perubahan gitu. Nah, homeostasis itu kan yang mengatur hipotalamus gitu ya. Nah, jadi hipotalamus ini kenapa dia bisa berperan sebagai pengatur homeostasis gitu ya. Jadi karena dia itu punya semacam kayak reseptor osmotik gitu ya. Jadi dia itu bisa merasakan keadaan kesetimbangan dalam tubuh gitu. Jadi kalau misalkan tubuh kita mau jatuh, kalau misalkan tubuh kita suhu lingkungannya panas atau dingin gitu. Jadi hipotalamus itu bisa ngerti gitu loh, dia ngerti otomatis gitu. Jadi hipotalamus juga dia tuh bisa tahu gitu ya. Misalkan kita kelebihan atau kekurangan kayak Ca plus gitu ya, ion Ca plus, Na plus, kekurangan air juga dia bisa tahu gitu. Kayak misalkan kita puasa sekarang gitu ya, dia juga hipotalamus juga tahu kita kurang air gitu kan. Cuma ya karena emang kita puasa nggak boleh minum air, ya otomatis nggak akan minum air gitu kan maksudnya. Tapi hipotalamus tahu gitu. Nah, reseptor osmotik itu juga selain di hipotalamus juga dia ada di pembuluh darah gitu ya. Nah, karena kan darah itu kan berperan sebagai indikator kelebihan atau mungkin kekurangan dari Ca, Na, oksigen, air gitu kan. Karena di darah itu ya ada itu gitu. Jadi otomatis jawaban nomor 1 sama nomor 3 itu benar gitu ya. Nah, kemudian nomor 2 sama nomor 4 gitu. Nah, kalau reabsorpsi pada tubulus kolektivus sama tubulus distal itu sebenarnya bervariasi gitu ya, berdasarkan kebutuhan tubuh gitu. Jadi misalkan tubuh itu kekurangan air atau darahnya kental, maka tubuh itu akan membutuhkan air kan. Jadi membran-membran di TKP itu atau di tubulus kolektivus itu dia akan lebih istilahnya itu permeable gitu terhadap air, sehingga airnya itu lebih mudah untuk direabsorpsi gitu. Sehingga jawaban 2 betul gitu. Jadi permeable itu kayak semacam sifat membran sel yang dapat dilalui semua zat gitu, baik padat maupun cair gitu. Nah, kemudian otomatis kan nomor 2 betul ya, jadi tinggal nomor 4 gitu. Nomor 4 ini salah gitu ya, karena kenapa? Karena kan pada tubulus distal itu ada ion Na+, tapi ion Na+ ini tuh bisanya itu hanya direabsorpsi gitu ya, di TKP gitu, bukan disekresikan gitu. Jadi jawaban nomor 4 salah gitu. Jadi jawabannya yang A, 1, 2, 3. Itu ada yang mau tanyain nggak? Tadi kenapa Kak nomor 4 salah Kak? Kurang paham. Nomor 4 salah karena dia ion Na+ itu kan direabsorpsi di tubulus proximal gitu. Bukan disekresi gitu. Diserap gitu ya, bukan dikeluarkan dari tubuh. Salahnya itu di distal itu ya tadi kan ya. diserap gitu kan. Iya. Iya di distal sama di sekresinya itu loh. Na itu kan nggak dikeluarkan dalam bentuk getah gitu. Iya, tapi kan dia diserap gitu. Karena penting bagi tubuh gitu. Iya, gitu. Siap. Ada yang mau tanyain nggak mungkin? Atau mungkin lanjut aja ke soal berikutnya karena udah mepet juga. Lanjut aja kali ya soal nomor 6. Boleh lanjut kan? Nah nih, tadi udah dengerin ya gangguan akibat kurangnya pasokan O2 dalam pernapasan itu apa?
asfiksi, asma, bronkitis, TBC. Kalau nomor 7 sistem yang berkaitan langsung dengan sistem respirasi adalah pencernaan, gerak, ekskresi, regulasi. Gampang-gampang lah. Apa jawabannya? Langsung jawab di chat aja ya. Nanti biar Kak Wilda yang jawab. Ayo nih, tadi kayak udah bahas lumayan banyak nih tentang penyakit ini. Gimana teman-teman? Bisa langsung dijawab. Gangguan akibat kurangnya pasokan oksigen pada pernafasan. Nah nih. Nah, benar ya. Jadi langsung aku bahas aja. Jadi kalau ini langsung udah jawab nomor berikutnya ya. Oke. Jadi kalau gangguan pernafasan ya tadi akibat kurangnya pasokan oksigen itu dia asfiksia ya. Kalau asma itu kan tadi akibat penyempitan saluran pernafasan. Sedangkan kalau bronkitis itu dia akibat adanya infeksi pada selaput lendirnya. Sedangkan kalau TBC itu tadi karena adanya infeksi dari Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan kalau sistem yang berkaitan langsung dengan respirasi adalah ekskresi gitu. Ya, benar banget. Oke, mungkin teman-teman ini kita udah ada di akhir pertemuan. Terus tada. Jangan lupa ya kalian boleh banget nih nge-scan barcode-nya dulu untuk survei belajar bersinar dan juga ulasan bersinar mengajar. Terus, oh iya, untuk PPT, gimana nih Kak Eki? Coba dijawab. Oh iya, untuk setahu untuk PPT itu kan nanti kita tutor ini kirim ke tim akademik gitu ya. Jadi nanti habis dari tim akademik nanti langsung diupload ke Google Drive gitu. Setahu Google Drive, link Google Drive-nya itu ada di Twitter kalau nggak salah gitu. Jadi bisa dilihat langsung di sana. Cuma mungkin prosesnya agak lama gitu ya, karena kan kita lewat tim akademik dulu gitu. Kayak gitu sih, setahu. Nah, tuh udah dijawab kan, bisa dicek di bio Twitternya ya gitu. Nah, bio IG juga bisa tuh. Cuma memang prosesnya mungkin 1-2 hari agak lebih lama gitu ya, karena mungkin kan harus di filter dulu gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, ini sambil nunggu teman-teman yang udah pada ngisi belum nih ininya survei bersinar sama ulasan bersinar mengajar. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut nih tentang apa aja, kalian boleh nanya tentang kuliah, boleh nanya tentang pelajaran biologi, atau Kak Eki juga ngajar kimia ya, bisa langsung ditanyain ke aku atau Kak Eki bisa langsung nanya juga lewat Instagram aku di Syafia Mukhtar, sama di Kak Eki juga, apa Kak? Kalau ada yang mau nanya lebih lanjut nih. Aku IG-nya Eki_BB22, EKY_BB22 gitu. Jadi mungkin sambil nunggu ini ya, nunggu kalian pada scan, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin soal perkuliahan gitu atau mungkin pelajaran gitu. Mungkin ada kalau misal soal mungkin ada yang mau masuk FK mungkin sama Kak Wildan. Udah ngalamin kan? Yang teknik pangan mungkin ke Kak Eki. Nah, iya betul. Kalau misal tertarik teknologi pangan bisa tanya ke aku gitu.
Kayaknya nggak ada yang tanya apa ya Kak? Langsung tutup Nah, aja. kayaknya oke deh. Kalau gitu, teman-teman makasih yang udah hadir di kelas pada siang hari ini. Semoga apa yang kita berikan tadi itu bisa bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat yang lagi mengejar kuliah, yang lagi daftar-daftar universitas dan segala macam. Semoga bisa dapat ke univ dan juga jurusan yang kalian inginkan. Oke, Amin. terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya dan juga selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan. Terima kasih semuanya. Semangat semuanya. Nah, ya